Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iklan dan budaya populer. Secara spesifik akan membahas tentang pembentukan identitas ideologis kecantikan perempuan, tentunya pada mata kuliah budaya populer. Nah, kita akan mulai pembahasan kita atau diskusi kita dengan diawali pembahasan terkait iklan itu sendiri. Jadi iklan bisa didefinisikan sebagai bauran promosi yang memberikan pesan melalui media seperti media online dan cetak gitu ya. Itu menurut Kotler dan Armstrong. Sedangkan Morrison mengatakan iklan adalah instrumen dari sebuah promosi bagi perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa untuk seluruh khalayak luas. Jadi kita bisa simpulkan ya dari dua pengertian tersebut, iklan itu merupakan sebuah proses promosi ya dari suatu lembaga atau suatu perusahaan yang dimana mempromosikan suatu produk atau jasa ditujukan kepada halayak, dimana halayak itu bisa berupa audiens ya, atau juga bisa berupa komunikan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif budaya populer atau kajian kritis, kita kalau jeli sebetulnya iklan itu harus bisa kita pahami, melihat dari sisi lain sebagai bagian dari beroperasinya mesin raksasa yang bernama kapitalis, industri, atau akumulasi modal. Jadi ada sebuah sistem raksasa di dalam dunia ini ya yang bernama kapitalisme, di mana orang yang memiliki modal banyak itu menyetir ya sebagian besar kehidupan atau memonopoli ya perekonomian masyarakat, karena dia punya industri dan juga punya modal ya. Dan masyarakat luas itu hanya sebagai konsumennya saja ya. Jadi iklan memiliki kekuatan ekspansi yang jauh lebih besar, dan tanpa tersadarkan masyarakat menjadi masyarakat yang consumer culture atau budaya konsumen atau konsumerisme. Masyarakat kalau sudah punya budaya konsumerisme, dia akan lebih cenderung memikirkan bagaimana saya membeli barang-barang tertentu daripada memproduksi barang-barang tertentu. Jadi kita beli uang kita bekerja, kita punya uang hanya untuk membeli barang-barang. Ya, itu yang dinamakan consumer culture. Nah, singkatnya, iklan dibuat untuk merekayasa dan menciptakan ya secara terus-menerus kebutuhan-kebutuhan baru bagi konsumen. Sebelum ada iklan, kita tidak pernah merasa kalau kita perlu ini itu, tetapi dengan adanya iklan, kecantikan misalnya facial wash, kita merasa kalau kita butuh facial wash. Padahal selama ini ketika belum diperkenalkan lewat iklan facial wash, kita tidak memakai facial wash mungkin ya. Kemudian ada iklan misalkan skincare ya untuk kulit, yaitu ada juga iklan brewok misalkan penumbuh janggut yaitu minoxidil dan lain sebagainya. Kita menjadi merasa perlu untuk memiliki itu semua karena ada iklan. Rasa yang diiklankan itu adalah kebutuhan baru bagi kita semua. Itu ya, singkatnya iklan dibuat itu untuk merekayasa realitas, seakan-akan kita perlu butuh barang-barang yang diiklankan tersebut. Nah, kemudian iklan juga sudah membentuk sebuah ideologi tentang makna atau image kecantikan. Ini kaitannya dengan pembahasan spesifik kita pada malam ini. Nah, mengapa bisa demikian gitu ya? Karena iklan gitu ya memiliki peran yang besar untuk mengkonstruksi makna ya atau arti dari kecantikan itu sendiri. Kita bisa lihat dari model sebelah ya, bagaimana iklan minuman diet diperlihatkan model selebriti yang cantik yaitu Taylor Swift yang memiliki perawakan yang langsing, kurus gitu ya. Dikatakanlah image perempuan yang langsing, cantik, kurus seperti di foto tersebut adalah perempuan yang cantik. Identitas kecantikan yang dibentuk dari iklan-iklan tersebut ya
sebagaimana contohnya di gambar tersebut, itu merupakan bagian dari popular culture atau budaya populer. Sebagaimana kita ingat sebelumnya, kalau budaya populer itu budaya yang menimbulkan gitu ya minat, atau dikatakan di mana budaya tersebut diikuti oleh banyak orang. Ketika diciptakan sebuah konstruksi tentang makna kecantikan, maka orang-orang akan mengikuti. Kalau cantik yang hakiki gitu menurut iklan itu A, maka orang-orang juga akan mengikuti, mengacu kepada model A yang dikatakan cantik tersebut gitu. Nah, itu tentang iklannya dulu. Terus kaitannya dengan ideologi itu apa? Kita bahas dulu ideologinya. Ideologi di sini merupakan salah satu konsep krusial atau penting dalam kajian populer, kajian budaya populer maksud saya. Ya. Kenapa? Karena ideologi ini mengacu pada suatu pelembagaan gagasan-gagasan sistematis yang diartikulasikan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Ya. Jadi di dalam kajian budaya populer itu kita pernah membahas di pertemuan sebelumnya tentang hegemoni ya. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di pointer selanjutnya. Kita lanjut dulu. Jadi ideologi gitu ya, itu bisa dikatakan juga sebagai adanya penopengan, penyimpangan, atau penyembunyian realitas tertentu. Jadi kalau kita ngomongin ideologi, ngomongin juga adanya penyimpangan atau penyembunyian realitas. Kalau kita berpikir bahwa realitas kecantikan itu ya seperti yang dikatakan iklan, Anda ideologinya sudah berubah tentang kecantikan. Padahal ideologi kecantikan itu sebelum ada iklan, cantik itu relatif. Kamu bisa memiliki wajah cantik dengan tubuh yang gemuk misalkan, maka dikatakan cantik. Ada yang suka dengan yang gemuk dan lain sebagainya. Tapi iklan merubah ideologi tentang kecantikan dengan sesuka hati mereka, sehingga ideologi tentang kecantikan pun menyimpang atau disembunyikan realitas dari yang sesungguhnya. Padahal makna cantik sebelum ada iklan itu sangat universal, relatif gitu. Tidak ada batasan tertentu. Juga dikatakan ideologi itu sebagai alat untuk menyembunyikan ya, realitas yang sebenarnya seperti tadi dikatakan, atau yakni realitas dominasi para penguasa. Kalau penguasa ingin bilang kalau kecantikan atau cantik itu seperti ini, seperti yang diiklankan, yaitu tubuh langsing, tinggi, kurus gitu ya, berkulit putih, maka gitu ya harus demikian. Ideologinya harus semua orang ikut berkiblat kepada acuan tersebut. Karena tadi balik lagi, karena pengusaha mempunyai modal, dia bisa mempropagandakan, mengiklankan ya ideologi kecantikan yang diinginkan seperti ini. Tujuannya apa? Nanti biar timbul keresahan dalam masyarakat kalau kita harus cantik seperti yang ada di iklan. Sehingga ada kepentingan di dalam penciptaan ideologi tersebut, di mana kaum kapitalis menciptakan image atau ideologi tentang kecantikan agar mereka bisa memproduksi kebutuhan-kebutuhan baru dan mempropagandakan tentang ideologi kecantikan tersebut. Kalau orang sudah mulai resah, saya merasa tidak cantik karena iklan mengatakan cantik itu harus seperti itu, dia resah, maka diperkenalkan produk biar kulitnya putih, biar langsing, maka orang akan membelinya karena diciptakan keresahan terlebih dahulu oleh para kapitalis tersebut. Nah, itu. Kita ngomongin juga di sini kalau iklan itu bagian dari budaya populer ya. Sebelum itu kita akan mereview dulu tentang pengertian budaya populer. Jadi budaya populer itu sebagaimana kita perkenalkan pengertiannya, sebagaimana kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau budaya populer itu bisa juga disebut sebagai budaya massa, yaitu di mana budaya yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massa
yang diharapkan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi budaya yang diperkenalkan agar diikuti oleh banyak orang dalam konteks tanda kutip massa, sehingga bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka disebut budaya populer atau budaya massa. Kalau tidak menghasilkan keuntungan, maka bukan budaya populer atau budaya massa. Jadi dari definisi tersebut kita lihat ya, bahwa budaya populer itu gitu ya, sebagai produk budaya itu relatif terstandarisasi atau diseragamkan untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Ada sebuah standar khusus di mana standar itu diatur oleh ya tadi para pemilik modal atau kapitalisme gitu ya, dan diterapkan sebagai mekanisme yang harus berlaku di skala global. Jadi kalau misalkan tadi diciptakan makna cantik menurut kapitalis itu demikian, kurus, tinggi, misalkan berkulit putih, berambut panjang, itu harus diciptakan dengan mekanisme skala global, tidak di tempat-tempat tertentu saja. Kenapa? Karena biar yang jadi targetnya atau sasarannya itu juga global, yang menjadi resah dan membeli produk diet, produk kecantikan itu skala global. Jadi terstandarisasi, semua akan sama di sini. Tidak melihat lagi misalkan Anda berasal dari mana. Yang penting cantik itu harus kurus, harus berkulit seperti ini. Maka sebetulnya tidak masuk akal. Mereka menciptakan produk yang standar untuk satu standar global, sementara setiap orang sebetulnya sudah memiliki struktur kulit yang berbeda-beda sesuai rasnya. Ya, kalau misalkan Indonesia dengan kulit sawo matangnya, harusnya produknya yang diciptakan bagaimana menghasilkan kulit yang eksotis dengan sawo matang tersebut bisa lebih maksimal lagi sawo matangnya, bukan menjadi putih. Karena basically kulit Indonesia itu sudah sawo matang. Nah, kalau misalkan yang putih itu harusnya diperkenalkan kepada yang memang kulit aslinya putih dong seharusnya. Makanya budaya populer itu seperti itu, harus ada standarisasi khususnya dalam poin kecantikan ini ya. Nah, maka kalau kita ngomongin budaya populer dan iklan, jadi budaya populer ini telah menjadikan iklan sebagai agen propaganda atau hegemoni. Kita sudah belajar dulu tentang hegemoni. Kalau hegemoni ini adalah sebuah proses yang secara halus merubah ideologi kita. Ideologi itu cara berpikir kita, ya. Kemudian mempengaruhi kepada cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita udah berpikir kalau kecantikan yang dibentuk di iklan itu adalah kecantikan acuan, maka kita akan berperilaku ke arah bagaimana caranya saya harus cantik seperti yang di iklan. Kata wanita-wanita yang ada, yang nonton gitu ya, televisi, yang nonton iklan di media sosial. Nah gitu. Jadi sebagai agen propaganda mereka mempropagandakan itu gitu. Dan juga iklan kini tidak hanya menawarkan produk ya, produknya saja, tetapi juga menawarkan sebuah gambaran, juga sebuah kebudayaan di mana bukan hanya produk yang ditawarkan, tetapi juga kebudayaan. Iklan tuh, di dalam iklan tuh ada kebudayaan, ada juga gambaran tentang sesuatu. Misalkan iklan sabun pemutih dan sampo bukan ngejual semata-mata sabun atau samponya saja, tetapi juga ya di sini memperkenalkan budaya, bagaimana budaya cantik itu sendiri ya, atau gambaran image tentang cantik yang terpancar dari perempuan itu adalah cantik yang terpancar dari kulit putih, atau rasa percaya diri itu karena rambut yang lurus. Itu kan sebuah budaya yang diperkenalkan, atau image atau gambaran tentang kecantikan. Nah, coba juga kita perhatikan iklan-iklan yang ada di tabloid atau majalah Indonesia. Lihat model-model yang ada di sana. Semua model yang di sana dikatakan cantik itu memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu berkulit putih, bertubuh langsing, berwajah mulus, berambut hitam lurus, muda, fashionable, dan terlihat sehat dengan senyum di wajahnya. Padahal gitu ya, itu sebuah konstruksi
yang dibentuk oleh iklan. Padahal cantik itu relatif, sekali lagi cantik itu adalah tidak ada batasan tertentu gitu. Kemudian juga orang banyak belajar dari iklan mengenai cara berpakaian, cara berbicara, gaya yang sedang tren, gaya hidup yang digemari, merek-merek baju, sepatu misalkan yang dirasa bagus dan memberikan prestis pada orang. Ya, saya tuh nggak habis pikir dengan adanya iklan kita merasa perlu untuk membeli misalkan sepatu dengan harga selangit. Padahal pada akhirnya sepatu itu adalah alas kaki. Yang penting kita nyaman, awet, terlindungi dari panas atau dari kerikil, dari batu, dari tanah yang kotor dan lain sebagainya. Tetapi ketika iklan memperkenalkan tadi merek-merek dan sebagainya, cara hidup, lifestyle, itu semua kita berubah secara ideologi. Kalau kita memakai sepatu yang branded misalkan yang harganya 500.000, 1 juta sampai puluhan juta, akan ada perasaan bangga. Padahal perasaan itu perasaan semu seperti Fata Morgana yang dibentuk oleh tadi hegemoni iklan itu sendiri yang merubah ideologi kita. Kalau ideologi kita udah berubah, cara berpikir kita dan cara bertindak kita pun berubah gitu. Dan iklan juga membentuk budaya populer dalam konteks misalkan parfum misalkan ya, atau juga ya yang berbau wangi-wangian di dalam tubuh kita. Nah, parfum itu mulai menjamur di tahun 1960-an. Dulu kita mungkin tidak tahu, nenek moyang kita, ibu bapak kita, bagaimana sih kita harus berpenampilan, terutama dalam hal tadi aroma. Mereka mungkin tidak tahu parfum, tapi ketika diperkenalkan parfum oleh iklan, merasa penting kalau kita harus memakai parfum. Padahal mungkin hakikatnya sebelum ada parfum, orang-orang itu basically atau secara dasarnya yang penting tidak bau badan, tidak bau ketiak misalkan, ya, dan bersih gitu ya, tidak kucel, asalkan mandi gitu ya. Kalau dulu kan saya masih ingat orang-orang dulu tuh biar tidak ada dakinya ngaruru pakai batu di sungai. Ngaruru tuh digosokin ke kulit pakai batu yang agak kasar, jadi daki-dakinya keluar. Juga mereka dengan alat-alat yang bahan-bahan yang lebih natural gitu ya, pakai bunga-bunga melati mungkin dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan adanya iklan kita merasa perlu membeli parfum dan sebagainya. Terus terang saya pun akhirnya jadi tahu ya, lahir ketika parfum sudah ada, jadi sampai sekarang jadi membeli parfum. Gaya hidup lainnya juga seperti merokok gitu ya, dibentuk oleh iklan, di mana iklan mempropagandakan bahwa rokok itu menggambarkan seolah-olah pria yang sejati, jantan, gagah, dan berani. Dengan tagline-nya kita tahu merek rokok tertentu, yaitu pria punya selera, pria punya sejati misalkan. Padahal itu kan hanya konstruksi bahwa yang tidak merokok pun tetap bisa memiliki gambaran-gambaran pria jantan, gagah, dan berani. Nah, seperti dikatakan oleh Giasiadi, iklan juga adalah acuan. Jadi di mana yang ditampilkan dalam iklan adalah acuan. Jadi orang-orang harus ngikutin ini yang diiklankan tersebut. Misalkan tadi saya bilang di awal-awal, kalau acuannya cowok misalkan gagah itu yang ngerokok, maka orang-orang akan mulai merokok. Cantik tuh ya seperti ini, maka orang-orang akan membeli produk kecantikan agar menjadi seperti itu gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perempuan dalam iklan. Jadi sebagian besar iklan itu menggunakan perempuan sebagai modelnya. Dan ini pernah ada risetnya, itu sekitar 90% kalau model perempuan itu adalah model di iklan. Laki-lakinya berarti cuma 10%. Nah, ada beberapa alasan mengapa sih yang jadi model perempuan tuh yang menjadi model iklan itu adalah perempuan. Karena perempuan, sosok perempuan itu memiliki daya jual yang kuat gitu ya dari sebuah produk, dibutuhkan. Nah,
karena perempuan juga dijadikan wahana promosi barang-barang produksi. Dan erotisme tubuh perempuan atau keelokan, keseksian tubuh perempuan itu bisa dijadikan stopping power. Stopping power itu apa? Yaitu kekuatan yang digunakan oleh iklan atau dalam iklan sehingga orang mau menoleh ya melihat iklan tersebut. Jadi stopping power ketika lewat misalkan melihat iklan baliho atau misalkan iklan besar di papan reklame, kalau modelnya perempuan seksi cantik itu bisa orang melihat, stopping power. Jadi ada perhatian yang bisa teralihkan dengannya perempuan. Di TV misalkan kalau pertama-tama iklan dibuka dengan sosok perempuan yang cantik sebagainya, mungkin orang langsung notice atau langsung perhatiannya ke sana. Ya, agar orang itu memperhatikan iklan tersebut karena punya kekuatan stopping power tersebut. Ya. Nah, kekuatannya juga stopping power itu bukan hanya visualnya, tetapi juga bisa juga suaranya, suara perempuan ya, misalkan yang suara perempuan seksi misalkan yang menggoda, itu juga jadi stopping power yang bisa membuat orang berhenti untuk memperhatikan. Dan iklan di Indonesia banyak juga yang mengukuhkan stereotip perempuan, baik stereotip yang baik juga ada stereotip yang negatif, yang buruk. Misalkan di dalam iklan tuh selalu diasosiasikan ya, stereotip perempuan tuh harus menjadi wanita rumah tangga gitu, yang ada di rumah yang bersih-bersih dan sebagainya. Jarang sekali iklan yang memperlihatkan kalau perempuan itu sebagai pemimpin, sebagai orang yang dominasi dan sebagainya. Dan kita lanjut ya, kalau ngomongin perempuan dalam iklan juga membahas tubuh perempuan sering tampil sebagai model iklan. Kosmetik, pelangsing badan, lotion, krim, sampo, parfum baik untuk pria maupun wanita. Kita jarang melihat untuk produk pelangsing badan, misalkan kosmetik, atau tentang krim, sampo, misalkan yang modelnya laki-laki. Kebanyakan, mostly itu adalah modelnya perempuan. Dan selain itu juga tubuh perempuan itu sering tampil di simbol-simbol kenikmatan suatu produk. Misalkan ngomongin segarnya gitu ya, minuman pasti ada tegukan misalkan yang memperlihatkan tetesan keringat di leher perempuan gitu, yang seger, atau visualnya perempuan. Contoh aja di sini, iklan minuman itu adalah perempuan seksi, dan ini diasosiasikan kalau segarnya minuman, segar melihat atau tampilan dari wanita ini, sesegar perempuan yang ditampilkan, segarnya minuman tersebut. Ini gini selalu gitu, kalau keindahan atau tubuh perempuan itu sering diasosiasikan ke hal yang seperti itu. Dan image pada iklan sabun cuci piring contohnya gitu ya, bisa lihat kalau stereotip perempuan itu seakan-akan bahwa perempuan itu selalu mengerjakan pekerjaan di dapur, merawat anak. Ini kan kayaknya patriarki sekali ya. Kalau kaum feminis tuh pasti menentang keras sekali iklan-iklan yang berbau seksi seperti ini, yang mendiskreditkan jenis kelamin tertentu terhadap pekerjaan tertentu. Kenapa sih belum ada iklan misalkan yang iklan sabun cuci piring yang mau laki-laki, misalkan modelnya tuh yang menggambarkan kalau bapak rumah tangga yang baik itu yang mencuci piring juga, membantu pekerjaan rumah tangga istrinya misalkan gitu. Nah, tubuh perempuan ini kadang-kadang dieksploitasi dalam iklan tuh, tapi kita tidak menyadari itu karena sudah terhegemoni. Kalau sudah terhegemoni, sudah sering dipropagandakan, kita nggak sadar kalau ini sesuatu yang salah, maka ya kita biasa saja. Nah, maka Mary Douglas dan Mike Featherstone mengatakan kalau di dalam tubuh perempuan itu ada sebagian yang diperuntukkan untuk publik. Maka tubuh perempuan dibentuk berdasarkan kategori-kategori yang ada dan nantinya mendapatkan pandangan atau penilaian dari masyarakat, seakan-akan kalau kita itu lebih berhak menjustifikasi, menilai, dan misalkan memberikan sebuah pendapat terhadap
tubuh perempuan daripada tubuh laki-laki. Misalkan kalau ada perempuan yang gemuk, neng kabina-bina teuing kalau bahasa Sundanya teh. Kok tubuhnya gemuk amat sih, gak baik untuk cewek. Misalkan kalau laki-laki yang gemuk gak apa-apa, laki-laki kan milih. Laki-laki kan nantinya juga bisa memilih mana yang baik, perempuan yang dia inginkan. Jadi sekarang patriarki di sini jalan ya. Kalau perempuan nggak boleh punya tubuh yang gemuk misalkan karena dia nanti dipilih, padahal tidak seperti itu. Nah, teman-teman, itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.